Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya dari materi penguat sinyal kecil bersama saya, Hasanah Putri. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan soal di materi perancangan jika GP diketahui dengan kasus stabil bersyarat ya. Di contoh pertama ini diketahui parameter S11, S22, S21, dan S22 ya. Kemudian juga diketahui frekuensi kerjanya yaitu di 6 GHz dan GP-nya dengan nilai 9 desibel. Nah, langkah pertama dalam penyelesaian kasus ini yaitu menghitung harga delta. Delta dihitung dengan menggunakan persamaan S11 dikali S22 dikurang S12 dikali S21. Ya, kita masukkan sehingga nanti akan diperoleh harga deltanya adalah 0,3014 sudut 109,82 derajat. Selanjutnya, setelah diketahui harga delta, kita bisa menghitung harga K atau faktor kestabilan ya, karena di sini membutuhkan harga mutlak dari delta. Persamaan K yaitu 1 dikurang harga mutlak S11 kuadrat dikurang harga mutlak S22 kuadrat ditambah harga mutlak delta kuadrat dibagikan dengan 2 dikali harga mutlak dari S12 dikali S21. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan harga K. Harga K di sini diperoleh dengan 1,504. Selanjutnya diketahui di soal sudah ada harga S21 ya. Kita hitung dulu harga mutlak dari S21 kuadrat ya. Kita masukkan harganya yaitu harga mutlak dari 2,058 kuadrat. Diperoleh sama dengan 4,235. Selanjutnya kita menghitung harga GP ya, harga GP. Sama dengan 10 pangkat 9 dibagi 10 ya untuk mendapatkan harga ini sama dengan 7,94. Tadi kan masih dalam desibel ya. Kemudian G kecil P itu persamaannya adalah G besar P yang ini tadi dibagi harga mutlak dari S21 kuadrat. Ini kita sudah hitung, ini kita sudah dapatkan ya, sehingga kita masukkan ke sini diperoleh G kecil P sama dengan 1,875. Selanjutnya cari harga C2. Nah, prosedur ini teman-teman bisa pelajari di slide sebelumnya ya, atau di rekaman sebelumnya, di mana C2 sama dengan S22 dikurang delta dikali S11 kuadrat. Konjugate. S11 konjugate sama dengan, masukkan ya harga S22-nya segini ya, 0,572 sudut minus 95,7 derajat. Kemudian dikurangi harga delta dan dikalikan dengan S11 konjugate. Jangan lupa dikonjugatkan ya. Misalnya dia negatif menjadi di sini sudutnya positif. Ya, kemudian kita hitung akan mendapatkan harga C2 yaitu 0,3911 sudut minus 103,9 derajat. Langkah selanjutnya kita menghitung CP. CP sama dengan G kecil P dikali C2 konjugate. C2-nya kita sudah ketahui, dibagi 1 ditambah G kecil P dikali harga mutlak dari S22 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Deltanya ada, C2-nya ada, GP-nya sudah ada, S22-nya pun sudah diketahui ya. Sehingga kita tinggal substitusikan ke persamaan tersebut. Jangan lupa ini C2 konjugate. Di sini minus 103,9 derajat. Karena kita gunakan harga konjugatnya berarti sudut 103,9 derajat. Kemudian kita akan hitung sehingga diperoleh harga CP sama dengan 0,508 sudut 103,9 derajat. Langkah berikutnya menghitung harga RP. RP sama dengan 1 dikurang 2K dikali harga mutlak dari S12 dikali S21 dikali G kecil P ditambah harga mutlak dari S12 dikali S21 kuadrat dikali G kecil P kuadrat pangkat 1/2. Semuanya ini nanti dibagi dengan harga mutlak dari 1 ditambah G kecil P dikali harga mutlak dari S22 kuadrat dikurang harga mutlak delta kuadrat. Nanti akan diperoleh harga RP-nya adalah senilai 0,431. Silahkan ya teman-teman dicoba, dihitung menggunakan persamaan ini.
Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapatkan harga-harga tersebut, kita plot di Smith chart ya. Sudah ada CP, sudah ada RP. Yang pertama, langkahnya adalah plot CP dengan sudut 103,9 ya. Tadi kita sudah dapatkan harga CP, kita kembali ke sini. 0,508 sudut 103,9. Nah, ini kita plot di Smith chart. Di mana CP-nya 0,508 ini tidak bisa langsung diplot ya. Jadi kita gunakan skala yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu senilai 7,75 cm untuk harga 1. Jadi 1 itu sama dengan 7,75 cm. Jadi CP ini kita kalikan dengan 7,75. 0,508 dikalikan 7,75 sehingga diperoleh 3,937 cm ya. Jadi menggunakan penggaris, panjang ini ditarik dari titik pusat Smith chart. Nah, kemudian buat lingkaran RP. RP tadi kita juga sudah hitung ya. RP itu adalah ini ya, 0,431. 0,431 kita gunakan juga skala dikalikan dengan 7,75 ya, sehingga diperoleh 3,34 cm. Nah, ini kalau RP ditarik dari titik CP. Tadi CP-nya sudah kita tarik dari titik pusat ya. Perhatikan sudutnya juga di sini ya, 103,9. Kita tarik ke arah sudut tersebut. Kemudian untuk RP ini ditarik dari titik CP. Kalau sudah buat lingkaran tersebut, kita pilih gamma L yang diinginkan. Nah, gamma L yang diinginkan ini tidak terlalu dekat dengan titik pusat ya. Nanti kita pilih, kemudian terakhir kita hitung gamma S. Gamma S adalah gamma in conjugate ya, atau sama dengan S11 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma L dibagi 1 min S22 dikali gamma L dikonjugatkan hasilnya. Nah, ini tadi adalah harga CP ya, 0,58 tadi kita gunakan skala 7,75 sehingga jaraknya atau panjangnya yang ditarik dari titik pusat itu adalah 3,937 ya. Kita harus perhatikan juga sudutnya ya, 103,9. Kalau sudutnya berbeda berarti arahnya juga akan berbeda, bisa ke sini atau ke kanan ya. Selanjutnya kita tandai dia CP. Kemudian buat lingkaran RP. Lingkaran RP ini kita tarik dulu garis dari titik pusat CP sejauh 3,34 cm. Ya bebas ya, mau ke sini kan ini jari-jari ya. Ditarik dari titik CP. Jadi sudah dapat CP, sudah dapat RP, kita tinggal buat lingkarannya ya. Kita buat lingkarannya. Nah, kemudian pilih gamma L yang diinginkan ya, ada syaratnya yaitu tidak terlalu dekat dengan titik pusat ya, sehingga kita pilih di sini. Ya, kita tandai dia dengan A. Nah, di sini kita baca adalah senilai 0,36 sudut 47,5 derajat. Ya. Setelah itu baru kita hitung gamma S. Nah, ini adalah beberapa langkah yang wajib ditempuh ya atau kita lakukan. Yang pertama itu untuk GP yang diinginkan, gambar lingkaran GP konstan ya dan lingkaran kemantapan beban. Kemudian pilih gamma L yang berada, nah ini tadi syarat memilih gamma L-nya itu adalah berada pada daerah mantap dan tidak terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan beban. Ya, lingkaran kemantapan beban itu adalah lingkaran yang kita gambar ini. Ya, jadi tidak terlalu dekat dan berada pada lingkaran pada daerah mantap. Yang kedua, hitung gamma in dan tentukan apakah conjugate match pada masukan memungkinkan ya. Untuk itu gambar lingkaran kemantapan sumber ya, gambar lingkaran kemantapan sumber. Kemudian kita periksa apakah gamma S sama dengan gamma in conjugate terletak pada daerah mantap. Langkah yang ketiga, jika gamma S jika gamma S sama dengan gamma in conjugate tidak terletak pada daerah mantap atau terletak pada daerah mantap namun terlalu dekat dengan lingkaran kemantapan sumber, kita harus pilih lagi gamma L yang lain dan ulangi dari langkah pertama dan kedua. Ya, jadi ini ada syaratnya, nanti kita harus periksa ya, poin ketiga. Baik, yang berikutnya adalah soal kedua. Diketahui juga harga dari transistornya adalah S11, ya, S22, S12 dan S21 di sini diketahui. Berikutnya diminta rancanglah sebuah penguat RF yang mempunyai GP sama dengan 10 desibel.
Nah, yang pertama langkahnya adalah menghitung harga delta dan harga K ya. Jadi hitung harga delta dulu, diketahui semua ini masukkan, ya kita masukkan, nanti akan diperoleh harga delta sama dengan 0,223 sudut 62,12 derajat. Kemudian setelah menghitung delta, kita hitung harga K. Ya. Di sini juga kita tinggal substitusikan semua nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan, akan kita peroleh harga K sama dengan 0,4. Sudah diketahui harga delta dan harga K, ya kita cari C2. C2, kemudian hitung G kecil P, ya kita masukkan semua nilainya. Kemudian hitung CP, ya, kemudian hitung RP. Ini lakukan seperti tadi ya, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan, kita akan dapatkan harga-harganya. Kemudian kita akan menggambarkan. Nah, diketahui tadi GP-nya adalah 10 desibel. Sudah dapat harga CP, sudah dapat harga RP. Kita juga harus mengetahui harga RL dan CL. Ya, lihat lagi di slide sebelumnya ya atau rekaman sebelumnya itu sudah ada rumus untuk menghitung CL dan RL. Kemudian kita substitusikan ke persamaan tersebut ya, CL-nya, RL-nya, kita masukkan angka-angkanya. Nanti kita akan dapatkan harga CL adalah 1,18 sudut 97,2 derajat dan CL-nya RL-nya adalah 0,35. Selanjutnya kita plot ya di Smith chart. Yang pertama, buatlah lingkaran kestabilan beban ya. Lingkaran kestabilan beban itu yang ini ya. Lingkaran kemantapan beban, ini lingkaran GP konstan ya, di mana nilai GP-nya adalah 10 desibel dan ini adalah Smith chart-nya ya. Kita gambarkan dulu buat lingkaran kestabilan beban dengan menggunakan CL dan RL. Tadi di slide sebelumnya kita sudah menghitung CL dan menghitung RL. Langkahnya sama ya, dengan skala 7,75 cm untuk satu. Sesudah itu, nah kita gambar ini. Ini adalah lingkaran kestabilan beban atau kemantapan beban. Oke. Yang kedua, buatlah lingkaran kestabilan gain atau GP dengan menggunakan CP dan RP. Itu pun juga sudah kita hitung, tinggal kita plot saja dengan menggunakan skala 7,75 cm ya untuk satu. Nah, ini kita hitung dari titik pusat ya panjangnya. Oke, setelah itu kita buat lingkarannya. Nah, kemudian karena harga mutlak dari S11-nya kurang dari 1, lihat lagi di soal, maka daerah stabil itu berada di luar lingkaran kemantapan beban. Ya, ini lingkaran kemantapan beban. Karena S11-nya kurang dari 1, maka ya daerah stabil berada di luar lingkaran kemantapan beban. Dia tidak ada di dalam lingkaran biru ini. Ya. Nah, berikutnya kita plot titik A. Ya, kita plot di sana dengan ketentuan yang tadi ya. Di mana harganya adalah gamma L sama dengan 0,1 sudut 97,2 derajat. Setelah itu kita cari gamma S ya atau hitung ya. Hitung gamma S sama dengan gamma in conjugate. Kita masukkan harga S11 ditambah S12 dikali S21 dikali gamma L dibagi 1 dikurang S22 dikali gamma L dikonjugatkan ya. Maka nanti diperoleh harga gamma S sama dengan 0,52 sudut 179,32 derajat. Nah, begitu ya, semoga bermanfaat dan membantu dalam memahami perancangan parameter S. Terima kasih.